Yo yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Ayub Desain Grafis. Hari ini kita akan belajar 6 prinsip yang wajib diketahui oleh para desainer. Oke, yang pertama langsung saja kita ke prinsip yang pertama. Bagian pertama adalah keseimbangan. Dalam sebuah desain, keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang dan tidak berat sebelah. Perhatikan ini kata harus tampil seimbang dan tidak berat sebelah. Ini adalah cara untuk membuat sebuah desain yang kelihatan menarik, dan dalam sebuah desain keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang dan tidak berat sebelah. Contohnya seperti gambar ini. Di sini ada desain thumbnail saya yang sebelumnya, itu 5 kesalahan desainer pemula. Jangan lakukan hal ini. Di sini saya melakukan konsep ini atau keseimbangan, di mana teksnya saya taruh di bagian yang kelihatannya kosong. Coba bayangkan kalau teksnya saya taruh di bagian atas kepala. Pasti itu akan terjadi ketidakseimbangan atau berat sebelah. Jadi untuk kelihatan menarik, teksnya saya taruh di bagian gambar yang kosong, agar terjadi keseimbangan antara objek lain dan teks tersebut. Jadi teman-teman mungkin bisa memahami. Jadi ini sangat berguna untuk bisa membuat brosur ataupun logo dan lain-lain. Itu harus ada poin keseimbangan ini. Oke? Langsung saja kita ke poin yang kedua. Yang kedua adalah kesatuan atau unity. Apabila tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya, desain akan terlihat kacau dan tidak sedap dipandang. Prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian, perhatikan ini, semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan bila diciptakan dari sebuah bentuk lain yang saling menghubungkan. Seluruh bentuk tersebut atau disebut dengan prinsip hubungan. Kesatuan membantu membuat elemen-elemen pada sebuah objek saling berdekatan, sehingga mereka akan terlihat bersatu, milik bersama. Perhatikan ini, sebuah bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Contohnya seperti gambar ini. Ya, teman-teman bisa melihat dalam sebuah gambar di samping sebuah banner. Di sini adalah gabungan dari semua elemen. Di situ ada warna, ada gambar, ada font, kontras, warna. Ini digabungkan menjadi satu elemen yang saling berketerkaitan. Jadi saling mempunyai warna yang saling berkaitan. Di sini teman-teman bisa melihat kontrasnya, dari mulai pemilihan warnanya, itu harus nyambung. Jangan sampai warna yang kita pilih itu sangat bertabrakan dan tidak menyatu. Akhirnya desain kita itu akan terlihat sangat norak dan jelek banget, karena desain yang kita buat tidak memiliki kesatuan yang benar, tidak memiliki warna yang benar, tidak memiliki font yang benar. Coba di sini desainnya seperti ini dan saya taruh font yang kayak misteri-misteri begitu. Itu akan terlihat tidak nyambung karena bukan satu kesatuan yang berkaitan. Kira-kira seperti itu. Langsung kita lanjut ke poin yang ketiga. Yang ketiga adalah penekanan atau emphasis. Penekanan atau emphasis juga termasuk salah satu prinsip desain seni rupa. Prinsip ini mengacu pada pemberian kepentingan khusus untuk satu objek atau bagian tertentu dari desain. Ada satu objek utama yang menjadi fokus atau counter of interest sebuah karya. Penekanan, perhatikan ini saya garis bawahi, yang saya warna merahkan, yang satu objek utama yang menjadi fokus. Ya, itu harus digaris bawahi. Intinya itu, satu objek utama yang menjadi fokus. Contohnya seperti gambar ini. Ketika teman-teman melihat gambar ini, teman-teman akan melihat di tengah-tengahnya itu ada sebuah gambar apel. Ya. Itulah yang menjadi fokus dari gambar ini.
Teman-teman bisa lihat dari sebuah gambar apel yang real menjadi sebuah yang vektor. Jadi ketika teman-teman melihat gambar ini, teman-teman akan langsung tertuju pada titik utama dari gambar ini, yaitu gambar apel yang vektor di bagian tengah-tengah. Itulah yang disebut dengan objek utama yang menjadi titik fokus, yang menjadi fokus. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Ya, kalau belum teman-teman bisa komen di bawah dan nanti bisa tanya-tanya di komentar ya. Kita bisa berkomunikasi lagi. Kita langsung lanjut pada poin yang keempat. Poin yang keempat itu ada namanya pengulangan atau repetition. Pengulangan digunakan untuk memperkuat tampilan keseluruhan. Desain dengan menghubungkan elemen-elemen berbeda agar mereka tetap teratur dan lebih konsisten. Di sini saya tandai yang teratur dan lebih konsisten. Seperti gambar ini. Ini adalah pengulangan dari sebuah gambar, dari sebuah logo menjadi sebuah pattern. Di sini saya membuatnya teratur sehingga kelihatan lebih menarik dan konsisten. Inilah yang disebut dengan pengulangan yang teratur dan lebih konsisten. Atau pengulangan yang pada poin utama yang keempat ini. Jadi kalau kita membuat sebuah objek dengan pengulangan tetapi tidak konsisten letaknya, hurufnya, gambarnya, objeknya, itu akan kelihatan sangat tidak menarik dan kelihatan sangat jelek banget. Tetapi kalau kita melakukan pengulangan yang benar dengan cara melakukan pengulangan yang teratur dan lebih konsisten, maka hasilnya akan lebih baik. Hasilnya akan kelihatan menarik. Bisa dimengerti? Oke. Langsung kita lanjut ke poin yang kelima. Yang kelima ada proporsi. Proporsi merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Prinsip ini mengatur perbandingan kompresi objek dalam segi ukuran, panjang, lebar, tinggi, dan dari setiap objek yang ada pada karya seni. Perhatikan di yang saya warnain merah itu mengatur segi ukuran, panjang, lebar, dan tinggi dari setiap objek. Contohnya seperti gambar ini. Di sini ada dua mockup yang saya buat ya. Itu ada yang proporsi sama yang tidak proporsi. Menurut teman-teman mana yang kelihatan menarik? Mana yang kelihatan desainnya lebih bagus? Tentu aja yang proporsi karena dia bentuknya, ukurannya itu proporsional. Tidak panjang sebelah, tidak terlalu miring, tidak kekecilan, tidak lonjong. Karena ukuran segi ukuran panjang lebar dan tinggi objeknya itu pas. Enggak terlalu gepeng gitu. Sangat bagus. Itu yang namanya proporsi. Atau kata di Indonesia namanya proporsional. Harus proporsional. Oke? Bisa dimengerti? Mudah-mudahan gambar ini bisa berbicara untuk teman-teman. Kita lanjut pada poin yang terakhir yaitu yang keenam. Pergerakan atau movement. Ini mungkin agak jarang dibahas, tapi coba saya jelaskan. Prinsip desain yang terakhir adalah sebuah prinsip pergerakan atau disebut juga dengan movement. Prinsip pergerakan ini adalah prinsip di mana desain yang dihasilkan memiliki satu alur ketika dilihat, sehingga kita diarahkan dari awal ke tujuan. Ya, perhatikan yang saya tandai warna merah, memiliki satu alur diarahkan dari awal ke tujuan. Contohnya seperti gambar ini. Awal, tujuan. Ini logo yang saya buat, teman-teman bisa lihat. Ketika teman-teman melihat desain ini, teman-teman sudah melihat dari awal ke sebuah tujuan. Itu yang disebut dengan movement atau pergerakan. Awalnya saya membuat sketsa. Sketsa dan tujuannya untuk membuat sebuah logo yang elegan dan keren. Dari gambar ini teman-teman sudah melihat alurnya itu seperti apa. Awalnya itu seperti apa dan tujuannya itu seperti apa. Bisa menjelaskan? Gambar ini bisa
memperjelas pandangan teman-teman. Oke? Dan itulah 6 prinsip desain yang harus kalian tahu dan wajib untuk kalian terapkan di semua bentuk desain. Entah itu logo, desain grafis, batik, pattern, brosur, dan lain-lain, ID card. Itu harus teman-teman terapkan 6 poin ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan topik-topik konten-konten mengenai desain grafis atau desainer logo. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, Aib Desain Grafis, jangan pernah berhenti berkarya.